Stand up comedy. Kalau yang udah pernah mungkin acara sebelumnya Panji pernah datang, kalau berarti udah tahu Conan. Tapi kalau belum tahu Conan, ya Conan adalah Conan adalah Conan adalah studi di Berlin, tapi dia memang memiliki talent yang luar biasa untuk menghibur kita semua pada hari ini. Kita sambut Conan. Kita jadi tumbang ngebuka ya. Makasih Keti. Sebelumnya selamat siang semua. Tepuk tangan dong buat semuanya yang udah datang. Jadi pada relax aja, enjoy ya. Ini kan gue mau bagian mengocok perut ya. Jadi konsep stand up comedy ini komedi cerdas. Jadi ketawa dulu baru mikir ya. Jangan mikir dulu baru ketawa, nanti gak lucu ya. Oke, kita mulai. Cina. Ya, Cina. Orang-orang bilang gue Cina, tapi Cina-Cina bilang gue orang. Bingung ya? Ketukar-tukar gitu. Emang Cina kadang-kadang pemikirannya nggak bisa ditebak, bikin bingung gitu. Bahkan artis kesohor, penyanyi kesohor Agnes Monica, dia sempat menyindir etnis Tionghoa atau etnis Cina karena pemikirannya lewat lagunya berjudul Cina ini emang kadang nggak ada logika ya. Logikanya ini ya. Gue keturunan Cina dan gue bangga, bukan karena gue bangga karena gue keturunan Cina. Tapi gue bangga karena gue lahir di negeri Indonesia, ya. Dan yang membuat gue lebih bangga lagi, bukan gue lahir di Indonesia, tapi Indonesia lahir di hati gue. Tepuk tangan dong, buat Indonesia. Iya. Sungguh sangat bangga. Tapi gue bersyukur banget sebagai keturunan Cina. Jadi gue bisa Mandarin yang basic. Kenapa gue bersyukur? Jadi gue bisa ini mempermudah gue dalam belajar bahasa Jerman. Karena mirip, satu rumpun, ya. Contohnya. Kalau kayak, ini percaya sumbernya orang Cina pasti benar ya. Contohnya kayak aku cinta kamu. Itu wo ini. Ya benar ya begitu ya. Aku tidak tahu wo pu cetak. Ya. Aku tidak mengerti wo pu mingbai. Ya. Kamu tinggal di mana? Wo wants do. Sama-sama wo ya. Itu Cina sebenarnya ya. Wo bis do Cina juga. Bahkan kayak nama saya itu Ihaise itu juga Cina ya. Kayak istirahat tuh pause itu juga pause. Bahkan Jerman maki-maki biar lebih dapat pakai bahasa Cina. Saise. Oh Cina. Karena memang dia mirip satu rumpun. Yang satu Deutsch, yang satu Hokkien ya. Sama-sama Hok. Ya, dan sebagai orang Cina ada satu yang orang tua Cina yang nggak bisa praktekin ke yang dia udah punya anak kalau anaknya keturunan Cina. Satu aktivitas yang berbau kesenangan ya. Kalian pasti familiar, banyak orang tua hampir semuanya seneng nunjukin anaknya bisa mata genit, ya gak? Mata genit, tunjukin mata genit tuh. Nah kalau orang Cina susah, saya juga gagal dipraktekin. Tapi kan mama saya ngotot, ayo Nan, saya dilatih ya, siang malam gitu. Ayo, kan sebelum ditunjukin dilatih dulu, ayo Nan, mata genitnya mana? Nying, kalau mas patah pasti langsung kelojotan kalau matanya. Iya dong, pasti. Ya kan, kalau saya nggak bisa kan, nying gitu kan. Konan mata genitnya, nying. Konan sampai berubah ya, nying, anjing kan, anjing si anjing, bola matanya anjing, sampai dimaki-maki. Dari nyingnya anjing gitu mama gue. Nah stres mungkin dia. Nah, tapi mama gue akhirnya tetap dilatih bertahun-tahun sampai gede ya, dan akhirnya tetap gagal. Matanya nggak dapet, genitnya ninggal ya. Jadi begini gitu ya. Emang. Nah, yang belum kenal nama asli gue Fernando, bagus ya, impor namanya, Latin, Fernando. Nah, tapi nama itu bagus dirusak sama satu bangsa ya, bangsa Vietnam. Nah ini Vietnam itu orang Indo bilangnya tongkang, ya kan? Tongkang ini kita tahu lah yang gue udah pernah bagiin waktu itu. Dia ngomongnya sengau, ngomong Jerman jelek, ngomong J sama A kan, ya dia ngomongnya apa? Nyak, jelek banget gitu. Nyak dia bilang. Ngomong ich weiß nicht, ngomong ich weiß nicht, jelek banget ya. Suaranya nyaring ya. Bahkan peribahasa baru mereka bikin tongkang nyaring bunyinya. Kalau kita kan tong kosong. Waktu itu gue kesel, gue kenalan ya. Gue kenalan buka kafe gitu. Gue kerja di kafe. Waktu itu dia bilang gini. Pakai gini, aduh lagi nih. We hai du, bos, kamu kerja. We hai du, gue bilang aduh, maksudnya we hai du maksudnya, ya kan? Gue bilang, ich bin Fernando. Wih gagah banget, Fernando. Fernandoy, jelek banget. Fernando ya, gue bilang, naik. Fernando, ya, Fernandoy. Loh, nama Latin diubah jadi nama Hanoi ya. Gue bilang, udah Conan.
Kolai, kolai, gue beneran dipanggil si kolai ya. Gue rasa semua yang ai kayak jablay itu bahasa Vietnam juga ya. Jablay gitu ya. Akhirnya dan tongkang selalu bikin gue kesel gitu. Terus-terusan waktu itu gue kerja di Kentucky, bayangin. Kentucky Fried Chicken Alexanderplatz. Itu kan antriannya panjang ya. Antriannya panjang, itu panjang banget. Kalau lu telusurin itu nyambung ke Auslander Behorde ya. Gue dikasih dulu ada yang pesan ciu di gue. Mau apa sih, mau perpanjang visum? Salah, itu di sana. Ini Kentucky, nyambung ya. Jadi waktu itu kalau yang customer yang orang tongkang itu pasti bikin kesel. Kenapa? Dia pesan yang gampang aja jadi susah. Dia pesan Coca-Cola ya, kan gampang. Dia bilang, ya gitu sih, aduh tongkang lah. Terus dia bilang gini, mah cola ya. Dia bilang, dia bilang cola VI ya. Dia bilang, apa? Cola VI, cola VI ya. Lu mau apa sih? VI. Gue bilang, ya cola VI. Biar kayak ai dah, dia tunjukin S ya, maksudnya pakai ais gitu. Ais, gue bilang itu, gue bilang itu ais, bukan ai. Nih ai ya, ngotot lagi ya, gue bilang ais gitu. Gue bilang kalau ai bahasa Inggris artinya mata. Kamu kira saya Cina ya? Kalau bahasa Jerman telur, gue bilang. Oh, terus dia bilang ya, sudigung ya. Gue nggak sudi ya. Sudigung ya. Itu baru yang gampang. Lu tau Kentucky ada yang bucket ya, yang keranjang isinya berbagai aneka macam ayam dan teman-temannya, ada salad, ada pommes. Wah itu udah susah tuh, udah antrian panjang kan. Gue ya gitu sih, aduh tongkang dah. Tapi kita harus sabar, orang beriman kan, orang beragama harus sabar ya kan. So gitu Shun, dia bilang kayak gitu. Aduh, dia bilang gitu. Wik dah ya, apa sih gitu. Wik, bucket gitu. Iya. Nah itu saladnya habis tuh. Kalau malam saladnya suka habis, kita kudu jelasin kan, pelan-pelan. Ya, gue ambil ayam nih, sekeranjang. Terus gue bilang, Abah, jetzt die Salat, wir haben kein Salat mehr. Ya, dia ngerti ya. Wah, berarti gue ngomongnya bagus gitu, dia ngerti, sabar ya kan. Oke, ya, dia bilang, Abah, ya belum baru Abah. Dia bilang, Abah, Sie dürfen dann auswählen, entweder normal Pommes, oder Mais, oder Kartoffelpüree, gitu. Ya, dia bilang. So, jetzt, dia ngerti karena kita pelan, dia kan. So, jetzt, welche wollen Sie? Ya. Lu tadi ya doang. Biar cepet ya doang, nggak ngerti sebenarnya. Ya yang mana? Kamu temen yang kola tadi ya? Aku sekongkol bikin kesel gue ya. Harus pesan, gue bilang. Ya, terus dia begini ya. Dia bilang, egal ya. Nik salat, nik pomet, nik mic ya. Gue itu pakai feelingnya nonton dia ngomong, nik mic ya. Aber Hähnchen zu viel. Loh, Hähnchen zu viel? Maksudnya apa? Gue kurangin malah, maksudnya kebanyakan ayamnya. Gitu, selalu kita harus menebak maunya dia apa. Maksudnya Hähnchennya mer, maksudnya dia bilang Hähnchen zu viel. Emang tongkang udah langsung jadi kepacu ya, adrenalin, libido semua. Gara-gara tongkang. Nah, gue di sini udah 9 tahun, lama ya. Gelarnya lumayan, Fernando BSC MC. MC maksudnya. Mentok mah BSC gitu. Nah, 9 tahun. Setelah tahun ke-8 gue baru pulang. Bayangin, tahun ke-8 lama ya. 8 tahun baru balik. Itu kalau gue jembrengin 8 tahun itu 8 kali puasa, 8 kali lebaran. Ya, Bang Toyib aja 3 kali puasa, 3 kali lebaran dibikin lagu, ribut sama bininya, ya kan? Untung gue jomblo ya, belum tahu. Karena kalau nggak pasti gue putus nyambung sama cewek gue ya. Ya, tapi ngomong-ngomong gue sebenarnya ada tema tentang mantan. Tapi gue mau bawa, udah move on, jadi udah lupa. Gue coba ingat-ingat ya, gue dulu 4 tahun lalu putus cinta. Menurut gue putus cinta nggak sakit. Putus tapi masih cinta itu yang sakit ya. Gue udah gak cinta ya. Tapi jadi gue bawa. Gue apa ya gue bilangnya? Saking udah move on ya gue lupa gitu. Hobi mantan gue apa? Beneran lupa udah move on. Gue ingat-ingat lagi, gue udah move on. Gila, gue lupa makanan kesenangan dia apa gue lupa. Saking udah move onnya nama dia gue lupa. Mas siapa gitu? Gue lupa beneran. saking udah lupa, saking udah move onnya. Gue lupa dia cewek atau cowok mantan gue. Kelaminnya gue lupa gue ya. Tapi kan bohong dong kalau nggak ingat apa-apa ya. Gue tentu ada ingatnya dong. 3 tahun kita kan bersanding. 3 tahun gue inget. Oh iya deh, mantan gue orangnya suka ini kritis, suka nanya-nanya, interogasi. Kalau nanya tuh akurat gitu. Berarti tuh mantan Najwa ya. Berarti salah nginget gue ya. Ternyata namanya udah move on, malah kalian yang galau sekarang. Kita beralih waktu gue di Indonesia. Waktu gue di Indonesia, bayangin 8 tahun, wah banyak yang berubah. Waktu gue pulang tuh ada ini nih, ada apa namanya? Ada hal yang berbeda dong. Gue compare dong Indonesia sama Jerman, yaitu di pusat pembelanjaan. Ya kan? Waktu di Jerman kita lihat, kita ke Saturn
cari mas-masnya susah ya. Kita mau nanya, aduh kita harus naik turun, keliling, masuk keluar gedung, gak ketemu gitu ya. Kita ke misalnya ke IKEA, cari mas-masnya susah. Ke H&M mau nanya harga tuh susah, gak ketemu, mas-masnya harus cari gitu ya. Kayak begitu, kayak gak mau laku. Sedangkan di Indonesia gue sama adik gue yang paling kecil perempuan, masuk ke toko baju, contoh toko baju, baru kaki kanan masuk, langsung dipepet, silakan kakak mau beli apa, langsung dipepet ya, gue santai ya, gue bilang lihat dulu, gue lihat segala macam, dipepet terus, dipepet, lama-lama risih ya mas, jangan nempel dong, mepet tuh nempel banget, saking totalitas ya, udah akhirnya, gue mah ini X atau XS nih, jajal dah, kita coba ruang ganti dong, coba gue, aduh gue bete males gitu, akhirnya mas bisa keluar bentar gak? Sampai dalam, mepetnya sampai ruang ganti, sampai dalam mepetnya, akhirnya gue jajal, wah yang S nih beli ini, yang S, ketika kasir kita bayar, akhirnya makan Hokben deh, 8 tahun lalu Hokben tuh masih booming, ya kan, adik gue bilang, udah sekarang kayak kuburan gitu, udah sepi gitu, apa bener kasirnya pocong ya, nah akhirnya gue ke situ, oh iya sepi gitu, sepi, gue pesen chicken katsu, ya teriyaki, wah inget, gue gak nafsu makan, bener-bener klimaks bete ya, akhirnya gue usir mas-masnya, mas bisa pergi gak sih, masih ngikut ya, mas-mas yang di toko baju masih ngikut sampai Hokben ya, aduh gue usir deh, akhirnya gue gak nafsu makan, akhirnya gue bungkus, akhirnya gue mau ke money changer nih, gue keluar mall. Lo kalau tau mall Gading, anak Gading biasa ya tapi gak ada gadingan tak-tak lah ya. Jadi gue, lo apa sih? Jadi gue keluar ini, ke tol mall Gading, gue mau ke money changer, harus nyebrang. Satu yang gue rasain setelah 8 tahun di Jerman, skill nyebrang gue hilang. Dulu gue anak nyebrang, anak-anak gak punya mobil, kemana-mana nyebrang. Kemarin, kan gue anak laki, adik gue perempuan, gue pegangin, gue tungguin, kok gak nyebrang, udah 3,5 menit lewat, tadi gue bilang, kok gak nyebrang? Gue bilang, masih sepi, masih ramai, tunggu sepi. Mana sepinya? Oh, gak bakal kosong, kagak, gimana nyebrangnya? Aduh, langsung dia ambil alih, nyebrangin gue bilang jadi Cina Camen ya. Supaya gak malu ya, kayak gitu. Skill nyebrang gue hilang gitu. Skill nyebrang gue beneran hilang, padahal dulu, waktu itu gue anak nyebrang, gue ke Tugu Tani, lu tau kan Tugu Tani yang ada patungnya? Wih, itu berapa arah ya, mobil, motor, semua. Itu kan kita harus berani, harus nyebrang gak bakal sepi. Dulu kalau zaman dulu gua 8 tahun lalu ya udah kasih tangan, ting Cina lu, waduh begituin, dikatain, habis baru dikatain, seng gitu, bener-bener Cina, seng gitu, seng, iya maksudnya sampai lewat sana sini gitu. Tapi di sini kalian ngerasain bakal punah skill nyebrangnya. Tema terakhir gua tentang gua di Jerman, satu pengalaman yang gua gak bisa lupa. Kalau gua cerita ini gua masih agak perih tubuh gua ya, yaitu babysitter. Gue kerja babysitter, udah 9 tahun loh kerja babysitter. 9 tahun tapi kagak rutin, sesekali aja. Gue jaga dari umur 3,5 anak perempuan sampai umur 10. Pas dia umur 7, gue ikut jagain adeknya umur 2. Lu tau umur 2 kan? Masih modelnya tuh semas fatal lah segitu. Nah, umur 2 tahun lu tau, ngomongnya masih terbata-bata, masih cengeng gitu, nangis mulu ya. Nah, dan namanya Philip, anak laki. Dia itu punya kebiasaan jelek, yaitu suka fumel. Fumel itu bahasa Jerman yang berarti mempelintir sesuatu yang berjendol, contoh telalet, ya, kutil, ya gitu-gitulah. Nah, gue jagain siang-siang dia fumel telalet gue ya, di fumel gue, aduh apa sih? Tapi kan ngancam nangis kan, akhirnya gue kasih gitu, dia fumel gitu, gue bacain dongeng, habis itu dia ini kisah nyata, dia langsung masukin dikasih hati minta ampun, dia masukin tangan ke kerah gue ya, dia mau pelintir-pentil gue. Ini bener ya, gue bilang, jangan, gue bilang nangis ya, tapi untung siang, jadi gue, ayo kita main apa, main salon-salonan, main yang lain, dia lupa. Satu kali gue harus jaga malam, emaknya nonton operet, ya kan, malam jadi temenin dia tidur, gue tidur bareng sama mereka, 2 biji. Terus gue ingat banget, gue kasih bacain buku cerita, pas selesai, udah tidur kita matiin lampu. Pas tidur tangannya langsung grepe ya. tangannya langsung masuk ke tubuh gue ya. Apa nih? Langsung dia nangisnya, gue gak bohong, nangisnya kejer kayak anak kecil dizolimi abang-abang ya. Padahal gue kan kongko ya. Bohong ya. Tapi dia tuh beneran nangisnya kejer banget gitu. Aduh, gue takut digerbek warga kan. Terus akhirnya kakaknya tuh bilang, Fernando, las dong, kalau nangis nih, las in gitu. Mama juga ngasih, dia bilang, ya tapi gue bukan mama, udahlah. Aduh, akhirnya gue gak ada pilihan lain selain try to be profesional ya. Dia mulai masukin tangannya, ini gue gak bohong, dia masukin tangannya, gue lupa dia pelintir yang kiri apa yang kanan. Kayaknya dia ambil yang tengah ya. Itu bandul kalung. Oh iya. Dia
ambil salah satu gitu. Dia pelintir-pelintir itu rasanya nggak enak ya. Dan gue ingat ada di satu titik puntirannya melemah dan stop gitu ya. Kenapa nih? Terus gue nengok dia, kok dia lanjut dong? Gue udah menikmati soalnya, gak ada pilihan lain, enggak. Dia udah ketiduran dengan tambang klimaks. Terus akhirnya gue ada kesempatan untuk mencekik sebenarnya. Dan gue itu tapi adalah anak bocah kecil gitu, aduh gue sedih ya. Pas gitu mamanya pulang, gak tahu apa-apa. Nah, alles super, alles oke. Ya, gue bilang kayak gitu ya. Terus dia kan good dan dia kasih gue 50 euro setengah dilempar ya. Gue berasa kayak gigolo gitu. Gue pengen ngaduin tapi bahasa Jerman gue masih terbatas. Jadi gue bilang, Entschuldigung, my nenen is kaput. Dia nggak ngerti ya, karena nenen artinya manggil bahasa Jerman. Itu nenen ya? Ya itu pokoknya. Oke. Dari gue terakhir, enjoy the seminar. Ya, enjoy the seminar. Enjoy the seminar. Setiap musuh pasti dihajar waktu ketemu Robocop. Lu semua pasti pada belajar waktu datang ke Kaleidoskop. Gua